Halo, selamat pagi. Selamat siang. Hari ini kita masuk ke kelas GCG. Hari ini kita bahas pertemuan 14 dan 15 ya. Minggu ini pertemuan terakhir, minggu depan udah UAS. Oke, kalau dia yang tanyakan boleh japri langsung ya. Kita bahas dulu yang pertemuan 14. Kita pertemuan 14 akan membahas komite audit dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris. Latar belakangnya di sini Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan pembentukan komite untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, terutama tugas yang di dalamnya terdapat potensi benturan kepentingan. Manfaat keberadaan komite di sini bertanggung jawab untuk menyusun proposal kebijakan terkait proses seleksi dan kriteria anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Belum share screen, ntar. Sorry. 120.600 buat satuan. 120.600 buat satuannya semuanya begitu itu. Manfaat keberadaan komite di sini bertanggung jawab untuk menyusun proposal kebijakan terkait proses seleksi dan kriteria anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta melakukan seleksi calon untuk kedua dewan tersebut. Kedua, menangani tugas yang mengandung potensi benturan kepentingan. Ketiga, membantu menjalankan tugas pengawasan. 120 juta. Kemudian di sini komite audit. Pertama, tanggung jawab dan manfaat keberadaan komite audit itu apa? Kualifikasi anggota komite audit, komposisi komite audit, wewenang komite audit, dan akuntabilitas dan transparansi komite audit. Tugas dan tanggung jawab komite audit di sini ada banyak ya. Pertama, melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik. Kedua, melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik. Ketiga, memberikan pendapat independen ketika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan. Keempat, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee. Kelima, melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal. Keenam, melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris. Selanjutnya ada menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Kemudian ada Mega 7 ke 8 menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik. Karena menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik. Manfaat keberadaan komite audit yang pertama di sini ada auditor eksternal yang kompeten dan independen. Kemudian ada laporan keuangan berkualitas tinggi. Ketiga, audit internal yang efektif dalam menjalankan tugas asuransi dan konsultasi. Keempat, sistem pengendalian internal yang kuat. Kelima, manajemen risiko yang terintegrasi. Keenam, meningkatkan kredibilitas perusahaan yang dimata memangku kepentingan. Ini ada kualifikasi anggota komite audit menurut Peraturan OJK Pasal 7 Nomor 55 Tahun 2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Yang pertama, wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan pengetahuan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Kedua, wajib memahami laporan keuangan bisnis perusahaan, khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Harusnya kan Kemudian wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten dan atau perusahaan publik. Keempat, bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Bukan merupakan orang dalam kantor KP, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai, atau jasa konsultasi lain kepada emiten perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan terakhir. Jadi nggak boleh double job. Selanjutnya bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali komisaris independen. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut. apa? Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama atau perusahaan publik tersebut. Dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut. Oke, pertemuan 14 sudah selesai. Kita bahas yang pertemuan 15. Pertemuan 15 hari masih ngebahas komite audit ya, dan komite-komite lainnya yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komposisi komite audit di sini menurut Peraturan OJK Nomor 55 Tahun 2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Komite audit terdiri paling sedikit 3 orang. Ada komisaris independen, terus pihak dari luar, emiten atau perusahaan publik. Iya, 162 Wewenang komite audit ada 4. Pertama, mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. Kedua, berkomunikasi langsung dengan karyawan. Ketiga, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal. Manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit. Ketiga, melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan. Terakhir, melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya ada akuntabilitas dan transparansi komite audit. Akuntabilitas, pelaksanaan rapat dengan frekuensi dan kualitas yang memadai. Kedua, evaluasi kinerja komite audit. Terus harus transparansi laporan komite audit kepada Dewan Komisaris maupun ke pemegang saham dan publik. Jenis laporan audit nih ada 3. Ada laporan reguler, laporan tahunan resmi kepada Dewan Komisaris, terus laporan tahunan resmi kepada pemegang saham. Komite lainnya, komite nominasi dan remunerasi, komite pemantau risiko, komite tata kelola. Komite nominasi dan remunerasi, di sini fungsi nominasi memberikan rekomendasi terkait komposisi jabatan, membantu penilaian kinerja anggota direksi atau Dewan Komisaris, memberikan rekomendasi program, memberikan usulan calon yang memenuhi syarat. Kemudian ada fungsi remunerasi, memberikan rekomendasi terkait struktur remunerasi, membantu penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi. Komite pemantau risiko. Komite pemantau risiko, anggota komite pemantau risiko. Pertama, komisaris independen, pihak independen ahli keuangan, pihak independen ahli manajemen. Komite tata kelola di sini adalah komite yang dibentuk oleh komisaris yang bertugas memastikan bahwa standar tata kelola yang baik telah diikuti. Keberadaan komite tata kelola memperkecil audit delay dan dalam merilis laporan keuangan. Pelaksanaan komite di bawah Dewan Komisaris menurut hasil penilaian
SEGI Scorecard. Berdasarkan hasil ASEAN SEGI Scorecard pada tahun 2019 terhadap 200 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar, hanya 82% komite audit yang memiliki ahli akuntansi sebagai anggota. 89% komite audit yang jumlahnya pertemuannya 4 kali atau lebih. Jadi kalau di annual report ini ada ya semuanya. Kalau kalian kedapatan skripsi GCG ini dibacain satu-satu. Komite auditnya berapa, terus mereka ada background akuntansi atau enggak, terus mereka ngadain rapat berapa kali setahun. Oleh karena perusahaan publik tidak diwajibkan memiliki komite nominasi dan remunerasi, hanya sekitar 67,5% emiten memiliki komite nominasi atau komite remunerasi. Mewajibkan ketua komite nominasi dan remunerasi harus Apa? komisaris independen. Hasil survei menemukan lebih dari 95% komite diketuai komisaris independen. Itu nomornya itu. Dah. Ya. Oke, pertemuan 15 sudah selesai. Good luck ya guys buat UASnya minggu depan. Insya Allah kalau di kelas saya aman nilainya. Ini lanjut aja. Thank you semuanya. Perihal apa? Tahu. Sekali lagi thank you ya buat kerjasamanya selama 1 semester ini. Bye.